Oh ya Pak, ini kira-kira penggeledahannya tuh kayak gimana ya Pak? Kayak ngaruh sebuah barang gitu atau mungkin barang-barang yang nggak penting aja? Atau gimana? Untuk teknis naruh barangnya, ntar kalau misalkan kan nanti kan siswa pada dibarisin ke sini kan. Ntar mereka bakal Iya. baris. Nah, setelah mereka baris, mereka tuh bakal masuk. Tapi sebelum masuk, itu satu-satu dulu, satu-satu digeledah. Misalkan mereka tuh harus dikosongin dulu. Kayak misal nih, apapun yang mereka bawa, mereka harus keluarin dulu. Jadi jangan sampai ada barang-barang yang dimana mereka selundupin. Mau itu kertas sekecil apapun itu, tetap diambil. Karena itu berpotensi untuk bisa Ini menjadi masih belum bahan boleh masuk contekan. deh. Ih, ada urutannya. Lihat deh. Dan nanti Oh, oke kalau oke. kalau Jadi misalkan untuk hmm, ke ruang ujian tuh hanya HP saja dibawa atau gimana? Bentar, Belum aku boleh mau ngintip masuk. deh. Ruang. Mending kita sebelah sini. kalau setahu saya sih, udah kemarin lupa lagi. Bukar Bina ingat gak? Setahu saya sih HP. Iya, HP Ini aja. HP aja kan. Barang selain HP Selain itu tuh harus harusnya nggak disimpan. ada. Harus taruh di peti semua. Oh, Iya. begitu. Oke oke. Sip, makasih ya informasinya Pak Iki Bukarbina. Iya, iya. Oke, harusnya aku mau ngecek dulu deh. Oke, untuk UTS tuh ada Agung, Amerin, Cakra, Nopal, Owen, Rendre, Meta, Sio, dan Yue. Beberapa ada yang dimana mereka dari kelas saya sepertinya. Baiklah. Sepertinya di situ banyak suara-suara gitu. Cak. Gitu jadi ya. Permisi Pak, selamat pagi. Saatnya ujian. Oke. Berisik banget sih. Belum. Bagi yang merasa dong. Jadi untuk pertama, kalian di sini bakal dicek terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu karena sebelum memulai ujian, pastikan kalian hanya membawa handphone saja. Lu pasti bawa contekan kan? Ngaku aja deh. Langsung masuk, barisan aja yang baru masuk, maksudnya ke sini. baris dulu. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi, Udah Pak. usahakan kalian untuk hanya bawa handphone saja. Dan selain itu, harap kalian bisa masukkan ke dalam peti ini. Nah, Kita- seperti ini kita gabungkan doa. Kita Oke. believe and never surrender, oke? Dimulai satu-satu ya. Sebelum memasuki kelas, saya harap Oke, aman lah ya, aman. untuk bisa menunjukkan ID kalian di HP kalian masing-masing. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan. Ini Pak. Dilempar, dikasih atau gimana Pak ini? Saya lihat aja. Oh, oke udah. Nih Pak. Oh maaf, Ambil lagi. maaf Pak. Maaf Pak. Saya cukup lihat aja. Oke, udah. Nggak bawa apa-apa kan? Nggak, bawa botol minum doang sih Pak. Oke, bisa masukin dulu. Oke. Udah Pak. Oke, bisa masuk. Terima kasih. Oke, aman. Oke. Semuanya aman. Dah, kamu boleh masuk kok, silakan. Baik, kamu Amerin. Rainar, silakan. Oke, baiklah. Tadi bawa berdua Kamu Cuman Apa? kalau ada bawa sesuatu di bawah. bisa selain itu. Oke, buku catatan jangan. Taruh di chest. kunci apa tuh sebelumnya? Itu aja. Gak ada yang lain kan? Oh, oke. Oke, bisa masuk. Sudah bisa di apa? Apa nih? Mana? Biar ku lihat ID-nya.
Cukup cek lihat aja. Oke, oke Siapa udah. tahu mau ngecek. Bapak gak bakal ngecek sampai segitunya. Oke, gak ada bawa apa-apa. Treat dong. Bawa satu jajanan sih, Pak. Masukin. Ayo Pak, cepat Pak, lebih cepat Pak ini telat Pak. Oke, masuk. Lanjut. Oke, udah selesai. Kalau bawa apa? Kamu gak bawa apa? Tadi kayak lihat botol gitu deh. Saya cuma bawa kacamata, Pak. Serius, tadi kok kayak ada botol minum gitu ya? Botol minum. Oh ini. Taruh. Selain HP bisa ditaruh di peti ya nanti ya. Oke, biar Bapak lihat ID-nya. Ini. Oke, udah cukup. Baik. Yaudah saya izin ya. Saya nggak bawa. Oke, baiklah kalau begitu. Biar ku cek. Oke, baik. Rahasia. Oke. Dia tinggal tunjukin aja kan, Pak. Tunjukin aja. Ini, Pak. Oke, sip, aman. Oke. Saya nggak bawa apa-apa, Pak. Oke, baiklah. Saya cuma bawa semangat saya saja. Halo Pak Haji. Halo, Bawa buku ini. bisa taruh ya Ya, nggak bisa nyontek. ID-nya? Oke, sip. Silakan masuk. Oke, Owen. Oke, aman? Gak bawa apa-apa? Enggak sih, Pak. Aman. Oke, baiklah. Silakan masuk. Oke. Baiklah. Bapak kira untuk semuanya hadir semuanya ya. Hadir semua nih. Dan untuk pertama-tama Bapak akan menjelaskan peraturan pertama dalam ujian ini. Bapak akan saya bacakan ya. Jadi peserta wajib minimal 15-30 menit sebelum ujian dimulai. Kayak tadi udah. Peserta wajib membawa kartu identitas atau kartu ujian. Oke. Tadi udah dicek. Peserta harus menempati tempat duduk yang sesuai nama yang telah ditentukan. Ini nama-namanya udah pada tahu kan? Pada tahu semua kan namanya kan? Oke, bagus. Terus selanjutnya, dilarang membawa buku catatan atau bahan lain yang tidak diizinkan. Jadi selain HP, tadi sudah dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan tadi. Lalu, peserta harus Lalu, peserta wajib menggunakan handphone sendiri. Gak ada yang pakai handphone temennya ya. Gak boleh ada yang pakai handphone temennya maupun HP dari teman kelas lain, BSD kalian atau siapapun itu nggak boleh. Terus, habis itu dilarang bekerja sama atau menyontek dalam bentuk apapun. Dan peserta tidak diperbolehkan berbicara selama ujian berlangsung. Jika nanti ada yang berbicara, mungkin akan saya tulis namanya. Lalu, jika ada soal yang kurang jelas, peserta hanya boleh bertanya kepada pengawas. Jangan bertanya kepada teman samping atau kanan kalian. Dan peserta wajib menjaga ketertiban dan kebersihan ruang ujian. Lalu, dilarang keluar masuk ruangan tanpa izin pengawas. Lalu, jika ingin keluar saat ujian berlangsung, handphone harus dititipkan kepada pengawas. Lalu setelah itu, peserta yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi atau bakal didiskualifikasi. Dan setelah selesai, peserta harus meninggalkan ruangan dengan tertib. Kurang lebih seperti itu peraturannya. Untuk waktu pengerjaannya kurang lebih 20 menit ya. Ini cukup 20 menit. Koreksi, ini 10 menit Pak ini. Oh, 10 menit ya?
Wah, saya berarti salah terima informasi ya? Oh, Bukan berarti ada salah info, perubahan cuman emang jadwal. rada telat aja. Walah. Emang telat aja. Oh, oke. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Baiklah, Waduh, silahkan sabar Pak. tutup Aduh, Pak. dan ya sudah berakhir. Pak betul Pak dikit. Otomatis ketutup ya, itu sesuai jamnya. Iya, ini langsung hilang tuh. Oke, baiklah. Kalau begitu, silahkan keluar urut dari abjadnya satu-satu Astaga. dan tunjukkan ID kalian kembali kepada saya. Saya ada di depan pintu. Agung lu duluan. Woi, Cakra, Agung. Cakra. Lu aman nggak? Oh. Oke, Apa? silakan. Aman nggak lu? Bisa jawab nggak? Gimana ya? Oke, Gua silakan. gua yang materinya Bu Kardina nggak ngerti, boy. Oke, silakan. Gua sama sekali nggak jawab, gua nggak ngerti. Silakan. Nih Pak, aduh. Dijawab satu. Keren. Bentar. Pak, fix timer saya ini Pak. Oke, silakan. Silakan. Oke, oke, silakan. Baik, silakan. Pak, kenapa soalnya sulit-sulit sih Pak? Gimana ya? Itu semua materi di collapse jadi satu soalnya. Sumpah Pak, nggak kejawab semua loh Pak. Loh, Itu ini ID-nya Pak. kenapa bisa? Kamu semalam Nggak nggak tahu, belajar Pak. ya? Nggak Pak, terakhir ini saya begadang tadi malam. Soalnya ya ada masalah Pak. Aduh, begadang. Aduh. Lain kali jangan bergadang ya. Ntar gak baik buat kesehatan kamu. Ya Pak, ya Oke. udah, ini ID-nya Pak. Oke, baiklah, silakan. Tadi kamu Silakan berapa? Awan. Terima kasih Pak. Pasal doang Ya, yang nggak sama. gue kerjain karena habis waktu. Oh ya Bu, Pak. Tadi salah satu murid di ruang ujian saya tuh waktu di tengah pengerjaan ada yang tiba-tiba lari keluar dari ruang ujian gitu Pak, Bu. Ah, Kayak serius? apa ya? Ya kayak ngebuang HP dia gitu. Dia duduk, buang HP, berdiri, terus langsung ketawa-ketawa, kabur gitu. Demam ujian kah?
Mungkin bisa jadi. Tapi Ya, kenapa kayaknya nggak ditahan? saya menjelaskannya dengan cara seperti anak kecil ya. Tidak saya jelaskan dengan cara orang dewasa, oke. Jadi intinya Oke, tadi ada oke. salah satu murid namanya Kyori. Dia tuh waktu di tengah-tengah ujian tuh dia kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Terus tiba-tiba dia ngebuang HP dia, terus kabur dari ujian, entah kemana. Hmm, Hah, kok bisa gitu sih? Kenapa nggak ditahan, Pak? Atau emang udah hilang aja tiba-tiba? Udah hilang tiba-tiba, dia langsung lari gitu. Saya aja Bentar, bentar, belum notice apa. bentar, bentar. Dia dia kayak gitu tuh waktu di menit keberapa? Dia tuh gitu di menit ke 20.22. Dua, itu berarti masih awal-awal banget ya? Iya ya. Apakah apakah soal saya bisa bikin dia jadi gila? Mungkin Pak, terlalu banyak angka sepertinya. Wah, Oh ya, ngomong-ngomong ke greenhouse. Mau kemana? Ayo ke kayaknya greenhouse. eh, 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 em, Ke greenhouse atau nanti Arjuna entahlah. Yalah, pasrah aja lah. oke, oke, Ayo oke, Pak. oke. Ayo, ayo, ayo. Ah, Hadeh. oh ya, ke greenhouse tuh yang kemana ya Pak jalannya? Kayaknya ke sana gak sih? Terus belok kiri. Dre. Bilang, kita tentuin dulu ini. Sini, ayo. Sebentar, saya dipanggil Arjuna ke kolam. Kolam mana? Nggak tahu, sebentar. Saya kayak ngerasa perasaan yang kurang enak deh, sebentar. Sebentar. Pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Dia kenapa? Dia kenapa? Hei, Arjuna. Dia Ya. kenapa? Tadi setelah dia ngajar saya kan, dia ngejeburin saya ke air mancur. Terus dia kayak nggak tahu jadi gila gitu ngemukul saya. Udah saya diemin kan, saya mukulin gitu, dia duduk. Cuman pas Arya datang, dia mau ngemukulin Arya juga. Jadi ya saya terpaksa ngediemin dia supaya dia tenang. Padahal nih, tahu nih, anak-anak Apa tidur emangnya tahu harus koma nih. emangnya harus separah ini ya? Harus separah ini ya? Saya juga nggak tahu, harusnya nggak separah ini. Saya juga udah nahan diri harusnya. Tapi kayaknya gara-gara efek makanan dia deh juga ada pengaruhnya. Karena katanya dia tuh bisa kayak gitu tadi tiba-tiba kayak ngamuk di kelas, kayak gak jelas gitu Yaudah. gila Saya nggak peduli, saya nggak gara peduli. makanan. Ini mending kita bawa Kyori dulu ke UKS. Ini kayak dia lukanya nggak main-main Ya deh. udah. Itu langsung aja ke UKS. Itu kamu lihat dia pendarahan itu, hei. Iya makanya. Ya udah mau Mungkin dibawain ya. disuruh duduk dulu. Bukan disuruh sih, diangkat dulu biar dia duduk. Oke. Sebentar. Saya tadi kok nggak? Ya, saya manggil Pasio karena dia guru wali ya. Saya Kita nggak mau kesana. diikutin apa gimana? Kenapa bisa Bebas. sampai gitu deh? Saya nggak tahu. Kalau Itu yang tadi kabur kan? Ada yang tadi kabur yang bilang katanya dia tiba-tiba teriak-teriak gak jelas di depan kelas gitu. nah itu, iya itu tiba-tiba dia teriak. Malah saya tuh dia masih belum sadar kah? Masih belum.
Ya, Pak, mungkin coba jelasin secara detail tadi tuh gimana Gini, pas Bapak lihat. jadi waktu pertengahan ujian itu ya, dia tuh tiba-tiba tuh ketawa-ketawa sendiri gitu kayak hahaha. Terus tuh Heriel tuh kayak Kyori kamu gak apa gitu. Terus bilang ke bapak kalau misalkan Pak ini kayaknya Kyori sakit deh gitu kata Heriel. Terus samperin dia masih ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba spontan dia berdiri langsung ngebuang HP-nya. Terus tanpa ada apa-apa dia langsung kabur gitu aja ke luar ruang ujian gitu. Makanya saya juga bingung ini gimana. jujur janggal. Jujur janggal. Oke ya, benar-benar. Ya jujur benar. Karena tidak mungkin dong dia tiba-tiba langsung keluar begitu saja. Aduh, aku masih kayak pesimis kayak gara-gara soalku kah? Tapi perasaanku gampang aja deh. Bahkan anak TK aja bisa jawab soal itu. Enggak deh kak, enggak deh kayaknya. Ini emang mungkin Kyori ada masalah gangguan mental atau something yang mendekati itu. Bisa jadi. Ya sudah, kalau kayak gitu kita biarin istirahat aja, biar Bu Mila sama Bu Sophia saja yang mengurusnya. Ya udah deh. Bu Mila boleh minta nomor WA-nya nggak ya? Es. Duh, ini Anak muda. saya Kenapa? udah bawain air sama makanan loh. Mungkin taruh di mejanya aja itu. Oh ini HP Kyori ya? Taruh di mana ya? Aku taruh di sini Taruh aja. di meja sini aja, nah. Jadi aku taruh di sini deh. Ya udah. Oh ya, Terus? ini semuanya saya dapat SMS dari Raka Bumi katanya Pak Syo, bayar dendanya nanti aja pas pulang sekolah di greenhouse gitu katanya. Oke, kalau kayak gitu. Berarti diundur ya? Iya, Diundur bukan berarti nggak jadi. ya apapun itu, alhamdulillah. Ya Allah. Jangan berpikir bisa kabur ya. Em, ya, Gimana ya? Jadi sekarang mau kemana? Karena nggak ke greenhouse. Kurang tahu sih saya. Ini sebenarnya kita nggak ada jadwal apapun kan, kayak rapat atau gimana gitu. Nggak ada sih. Berarti setelah istirahat mereka kan pulang. Pas mereka pulang kita ke greenhouse. Ya paling kalau gitu kita ke kantin aja gimana? Mungkin sedikit bosan ke kantin terus kemana ya? Perpus. Oh iya, Perpus. perpus saya belum pernah nyobain ke sana. Atau Paiki mungkin gimana? tempat Paiki. lain. Harusnya kalau purpose nggak masalah sih. Baiklah. Boleh kita ke perpus. Arahnya kemana nih? Lewat sini. Harusnya sini. Dipukul atau ditekan. Dalam penyajiannya, ayam goreng crispy ini diletakkan di atas cobek, lalu dipukul menggunakan ulekan bersama sambal
hingga dagingnya hancur dan menyatu dengan pedasnya bumbu, menciptakan cita rasa yang kuat di setiap gigitannya. Keunikan utama dari hidangan ini terletak pada sistem kustomisasi tingkat pedasnya. Pelanggan biasanya dibebaskan untuk memilih jumlah cabai rawit yang akan digunakan, mulai dari level ringan hingga level yang sangat ekstrim. Aduh panjang nggak jadi. Buku ayam geprek itu jadi mengingatkan saya kepada seseorang. Ayam Waktu pas geprek. dia masuk ke Pancamulya ini pertama kali, dia ngambil buku itu, terus dia bilang kalau misalnya buku itu buku yang tidak berguna. Siapa? Itu ada buku yang tidak berguna. Ya, Sio. Sio, serius? Ya, orang itu. Astaga, Sebentar, Sio. saya mau SMS. Oh, itu anaknya Pak Eki bukan? Iya. Novel, akhirnya ada novel. Judul Pustaka di Ujung Dunia. Oh, itu yang tadi itu. Oh, Gak bisa saya baca. nih, silakan. Pusaka di Ujung Dunia. Baca aja. Aku udah baca tadi. Oh, enggak, saya kira Pak Eki mau ngebacain. Judul Pustaka di Ujung Dunia. Di ujung dunia, tempat langit dan laut bertemu tanpa garis, berdiri sebuah bangunan tua bernama Pustaka Arendelle. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang hatinya sedang mencari jawaban yang bisa melihatnya. Lira menemukannya pada usia 16 tahun. Saat itu ia tersesat di hutan kabut, berlari menjauh dari desa yang menuduhnya pembawa sial. Setiap langkah terasa berat, sampai kabut tiba-tiba terbelah, menyingkap bangunan, menjulang dengan pintu perunggu, berukir simbol aneh. Ketika Lira menyentuh pintu itu, dunia seolah berhenti, bernapas. Pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, ribuan buku melayang di udara, berputar perlahan seperti bintang seorang penjaga berjubah abu-abu berdiri di tengah ruangan. Matanya bercahaya. Oke, saya nggak pandai membaca novel. Oke, saya akan mengeluarkan kemampuan storytelling saya yang sangat luar biasa. Saya sudah mengujinya selama bertahun-tahun. Oke, saya mas, yaudah. Ini kapan ya selesai istirahatnya? Istirahat. Saya bentar lagi sih. Bentar lagi udah mau selesai. Bentar lagi. Saya dapat SMS dari Arjuna sih. Oke. Dapat SMS. Iya, dia tanyakan soal poin yang transfer ke greenhouse itu. Oh, itu. Ya, nanti. Ya, sepertinya nanti kita bisa urus itu. Sepertinya hari ini sangat tenang ya, karena ujian mungkin. Iya juga sih, karena di jam istirahat dan ke jam kedua ini itu kan disatuin kan, dan dimana mereka punya waktu lebih banyak juga. Ya. Saking tenangnya sekarang yang tidur. Kata hari ini. Jalan kau terbaik adalah selalu malunya apa nih? Bu Linda nggak capek ngejaga perpustakaan setiap hari? Kalau saya sih udah bosen ya. Kata-kata hari ini. Penulis Anda.
Yap, sepertinya saya harus nambahin karya tulis saya juga ada di sini deh. Iya bagus Pak. Biar penuh. Benar-benar. Taman kenangan Kalau Bintang. misalnya nambahin kira-kira Bapak mau tambahin apa? Kalau misalkan saya mau nambahin sih, yang jelas mungkin adalah proyek-proyek tugas-tugas akhir saya sih. Jadi kayak mungkin saya bakal bikin sebuah modul gitu, modul yang dimana bisa dibaca sama siswa, yang nantinya kalau misalkan mereka lagi praktek, mereka bisa baca itu dan mereka nggak bakal kesusahan untuk cari sumber informasi. Bagus. Wow, ngomong-ngomong untuk di perpustakaan ini kayaknya bagus kalau misalkan ada klub di mana mereka tuh jurnalistik gitu loh. Oh iya benar. Tapi bukannya untuk klub-klub itu dari merekanya sendiri ya? Ya bener. Kayaknya next time kalau misalkan kelas aku coba bakal samain deh. Siapa tahu mereka bakal ada yang tertarik. Ah ya. Ya sudah, apakah kita mau keluar dari perpustakaan? Boleh aja sih, tapi kayaknya Pak Sul sibuk banget di sana. Ya sepertinya ya seperti gitulah anak muda. Iya kah? Aduh, jadi aku sudah tua ya. Nah, saya lebih tua. Oh iya. Iya. Tapi saya tadi seperti mendengar sebuah orang berbicara tapi tidak kelihatan orang ya. Oh tadi itu barusan ada Rainer di belakang. Iya kah? Murid Bapak bukan? Itu Pak Syong ngapain Bapak? Ini saya tadi nemu tongkat di belakang situ. Tongkat. Iya, saya ambil aja Itu keren Bapak soalnya. ambil tongkat, tiba-tiba bukunya cepet Pak. Bukan. Apa? Itu dari mana taruh lagi? Gak tahu. Ini kayak terbaring gitu aja di lantai. Saya ambil. Saya kira nggak penting. Ya taruh. Siapa tahu orang butuh buat ngambil buku. Jangan dibawa. Ya sudah. Ini kayaknya kebiasaan buruk kalian yang ngambil barang. Ya ampun sih jadi. Ya sudahlah. Maaf. Oke, nggak apa. Tapi vaksinnya nggak ada. Kenapa? Gimana? Nggak ada pakso. Gak ada Pak Sul. Oh, Pak Sionya di dalam sih. Mau ya, dipanggil. di dalam itu. Aku juga terpisah kemarin ya, tapi bolehlah sekarang. Mau sekarang saja. Ya sudah kalau gitu Pak Ikit, gimana? Nggak ngerepotin. Kak, saya panggilin Pak Syo dulu ya. Bapak nge-transfer poin dulu dong. Kabur dia. Yuk lihat ya, saya panggilin Pak Sionya. Oke, bentar ya. Udah masuk yuk. Kayaknya udah teguh. Ini ngetik HP tadi gimana? Kamu ke aplikasi poin, coba cek apakah poinmu udah bertambah. Carmina, dia punya 450 poin. Ya udah, Bapak emang punya berapa nol ya? Ya udah kasihan. Udah Ibu. Kan saya nggak kasih jajan tadi. Oh sudah, ya sudah. Oke, kalau kayak gitu. Jangan diulang. Iya. Tuh dengar. Mana lagi? Oh, Di belakang. ya salah. Sudah. Kan
Iya, Ya kamu sudah nggak kalau kayak ngapa-ngapain gitu. kemarin. Ayo kita kembali. Aku. Assalamualaikum. Yeay, bisa tidur akhirnya. Gak lewat Ah, situ woi. ah, apa? Gak lewat situ woi. Sana woi. Oh, gak lewat ini. Salah jalan. Bapak udah. Oh iya, maaf sebelumnya saya sedikit bersemangat untuk pulang. Akhirnya. Saya sedikit ngantuk. Eh, Aduh. Ah. Ini bisa-bisa saya tidur di jalan nih. Tidur aja di jalan Pak, nggak apa-apa, ntar ditabrak. Jangan gitu dong Bu, kejam banget. Aduh, lelah banget. Pak Iki, lagian kemarin malam ngajakin main catur sampai jam 2 lagian. Ya gimana? Aku bosan, aku gabut. Kan kau tahu sendiri kalau aku gabut atau bosan pasti bakal bangunin orang. Ya udahlah. Seru juga sih lagian. Tapi jangan lagi-lagi dah. Jangan lagi-lagi. Udah dah. Oh ya, Ayo sebentar. lah, gak apa-apa. Sebentar. Sebelum itu saya mau nanya sesuatu. Apa tuh? Hukuman apa yang paling cocok buat orang yang ngebully? Tapi ngebulinya sampai babak belur kayak Kyori itu tadi. Pukulin balik. Selain itu? Kalau aku sendiri sih lebih prefer ke kan yang dibully itu kan korban. Nah, jadi kayak tanyain aja korbannya gitu. Dia mau apa gitu. Dia maksudnya kayak dianya misalkan kalau dia emang bersedia buat kayak itu tadi kekerasan fisik yang hal yang sama dilakuin ke dia juga sih sebenarnya gak masalah selama itu keinginan dia gitu loh. Tapi kalau korbannya lupa ingatan? Oh itu juga ya. Tapi aku jadi keinget waktu si Sio juga. Kalau aku sendiri sih menurutku mungkin ya paling berat adalah diberi surat peringatan sih. Ya Karena sudah kalau kayak gitu. dengan Oh ya, adanya karena? surat peringatan itu, maka seharusnya dia bakal berhati-hati lagi. Karena kalau misalkan dia udah sering dapetin surat peringatan terus-menerus, maka secara tidak langsung dia juga bakal bisa dikeluarin. Oke. Ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih atas sarannya. Ya, selamat kembali. Oke. Intinya aku ngasih saran bercanda tadi, biar nggak terlalu panjang. Oke. Tapi jujur aja ya, kau Iya, kenapa? gak ini kah? Gak ngerasa aneh gitu waktu ngeliat tadi si Kyori gituin sama si Arjuna? Jujuran nih, awalnya juga aku pengen coba buat tegur Arjuna. Soalnya walaupun Kyori emang agak gimana gitu, ya mungkin nggak seharusnya buat sampai sejauh itu gitu untuk menegur Kyori. Dan juga sedikit bingung sih, sebanyak pertanyaan lah. Iya kan, aku tuh dari tadi sempet mikirin kayak dia luka sampai pendarahan kayak gitu tuh kayak apa ya? Kayak itu beneran dipukulin, tapi kalau dipukulin kenapa bisa sampai kayak gitu loh. Ya mungkin cuma perasaanku aja, tapi ya sebaiknya untuk kedepannya kasus seperti itu harus lebih ini sih, lebih dipertimbangkan lagi, apalagi itu termasuk ke dalam kekerasan fisik ya. Iya juga kalau misalkan emang cuman dipukulin, nggak seharusnya bakalan pendarahan gitu. Paling kalau maksimal dipukulin ya memar aja gitu. Iya memar aja kan. Makanya agak sedikit aneh. Ya udahlah, Yaudah lihat deh. lagi aja nanti gimana. Oke deh kalau gitu. Yaudah Syok, Ya duluan ya. ya udah, bye bye Ki. Yoi, bye bye Syok.
Untung aja itu cuma mimpi buruk. Kukira aku tenggelam beneran. Tapi kok perasaanku nggak enak ya.